Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhri Ali Wafiuddin dan Indah Nurrahmawati dari kelompok 3 ingin mempresentasikan prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad atau hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Lalu, prinsip dasar ekonomi Islam yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada suatu pun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Yang kedua, adil atau adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menjolimi dan tidak dijolimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Lalu nubuwah, karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali taubat ke asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Yang keempat, khilafah atau kepemimpinan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi dalam mencakup antara lain yaitu iman. Prinsip utama keekonomian Islam itu bertolak kepada kepercayaan atau keyakinan bahwa aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syariat Allah dan bertujuan akhir untuk Allah. Lalu persaudaraan dan kekeluargaan. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia, terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah. Lalu bekerja keras. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras karena bekerja adalah sebagian dari ibadah. Lalu keadilan sosial. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan sebagainya. Lalu jaminan sosial. Prinsip. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fakhri Ali Wafiuddin. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal
على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Maksud dari ayat tersebut adalah manusia adalah makhluk Allah yang disiapkan untuk mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat selanjutnya yaitu Al-Quran surat Al-Hud ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Yang artinya, Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Tuhanku sangat dekat dan memperkenankan doa hambanya. Maksudnya adalah manusia diciptakan untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Ayat selanjutnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maksudnya adalah manusia diberi kedudukan terhormat sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Lalu selanjutnya ada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya adalah Allah mengajarkan bahwa bumi seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melayani kepentingan-kepentingan hidup manusia. Lalu selanjutnya ada Al-Quran surah Al-Jaziyah ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maksudnya adalah, manusia dianjurkan untuk dapat memanfaatkan langit dan bumi seisinya bagi kepentingan hidup manusia. Maka manusia harus bekerja dan berusaha sekuat tenaga secara baik. Lalu selanjutnya ada Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah Astagfirullah. Selanjutnya ada Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fa idza quniyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya,
Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Maksudnya adalah ketika selesai menunaikan sholat, orang mukmin harus bertebaran di muka bumi untuk memperoleh anugerah Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lalu selanjutnya ada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Maknanya yaitu manusia dianjurkan bekerja mencari nafkah dengan cara halal dan dilarang bekerja mencari nafkah dengan cara yang batil. Demikian juga di dalam mencari harta dengan jalan batil sangat dilarang. Hendaklah mencarinya dengan cara yang sah seperti berdagang atas dasar sukarela tanpa paksaan. Lalu selanjutnya ada Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Maksudnya adalah di dalam melaksanakan bisnis harus memperhatikan nilai keadilan, mengurangi takaran dan timbangan, jangan mengurangi hak orang lain. Maka kesimpulan materi kita pada hari ini adalah dari ayat-ayat Al-Quran di atas, Ahmad Azhar Bashir menarik beberapa prinsip ekonomi syariah yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Antara lain, yang pertama, manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah yang wajib melaksanakan petunjuknya. Yang kedua, bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia dan dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanah. Yang kedua, bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia dan dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik mutlak atas semua ciptaannya. Yang ketiga, manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia. Yang keempat, kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan produksi. Yang kelima, Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram. Kerja yang dipandang baik sajalah yang dianggap sah. Yang keenam, hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya. Yang ketujuh, hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Yang kedelapan,
Harta jangan sampai beredar di kalangan kaum muslim saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah. Yang kesembilan, harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun untuk menghasilkan sesuatu secara halal. Dan yang terakhir, harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan sesaat yang melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaknya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syara. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.